Agak mengejutkan ini, Nah, Mas Zainal. Kita bisa lihat polling sementara dengan suara yang masuk sudah 31,75%. 2 DM ada di urutan ketiga. urutan ketiga. Dengan sekitar suara 25,95%. Komentar Anda, Mas Zainal? Iya, ini kalau sampai akhir, katakanlah sampai 70-80% yang nanti stabil hasilnya seperti ini, tentu ini kejutan. Ini sekali lagi saya mengutip pernyataan Pak Aher waktu itu mengatakan bahwa Jawa Barat adalah kuburan dari lembaga survei. Dia pernah mengatakan seperti itu ketika tahun 2008 dia yang tidak diunggulkan tiba-tiba melejit dan menang. Itu juga di 2013 dia kembali menang. Nah, apa yang bisa kita lihat bahwa masyarakat sekarang memilih secara rasional gitu ya, karena dia tidak pada posisi ajak gitu ya. Misalnya bulan lalu dia milih ini, tapi begitu ada calon yang lebih meyakinkan, maka dia akan bisa bergerak sesuai dengan apa yang dia yakini. Itu secara nasional atau khusus Jawa Barat aja? Saya pikir tren itu global bahkan ya, karena dalam banyak teori juga mengatakan bahwa semakin baik tingkat pendidikan dari pemilih, maka biasanya dia akan lebih rasional gitu. Nah, pada konteks di Jawa Barat ini kan pemilih milenial tadi yang kita katakan itu kan 35% itu nasional. Bahkan kalau di Jawa Barat itu lebih dari itu gitu ya. Jadi ini mungkin juga efek yang mengejutkan tadi, yang terutama saya menggarisbawahi bahwa ada kejutan dari yang dikatakan kuburan dari lembaga survei. Tapi sekali lagi ini baru masih data 31,75% ya, Mas. Nanti kita lihat sampai ke angka 60-70 baru kita bisa simpulkan. Oke. Kalau kita bicara soal dua Dedi ini, kalau saya mengatakan ini secara tidak langsung ada istilah kawin paksa. Dan kalau melihat chemistry, saya melihat antara Dedi dengan Deddy Mulyadi ini sampai hari ini, mungkin sampai hari pemilihan tidak terlihat seperti pasangan-pasangan yang lainnya. Contohnya seperti ada istilah sajajar, istilah dari seorang Deddy Mulyadi bahwa wakil gubernur dan gubernur itu sama posisinya. Dan ini tadi direspon dengan baik oleh seorang Deddy Mizwar. Apakah faktor ego dari masing-masing tokoh ini yang akhirnya membuat suara mereka di luar prediksi? Iya, sebenarnya bukan hanya 2 DM ya, tapi memang Rindu pun itu dipasangkan terakhir-terakhir. Gitu ya. Kita ingat bahwa Rindu itu juga awalnya didukung oleh Golkar, kemudian Golkar ditarik ke 2 DM gitu ya. Yang bisa kita pelajari atau petik pelajaran dari sini adalah bahwa koalisi di pilkada itu bukan koalisi yang sifatnya jangka panjang disiapkan seperti itu, tapi saya melihat itu koalisi yang last minute coalition gitu ya, last minute coalition. Dan ini memang sebenarnya dalam konteks pembangunan demokrasi kurang baik gitu ya. Harusnya kan disiapkan dari awal. Tapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada partai dan maupun elit partai. Karena apa? Karena di sistem politik kita tidak dikenal koalisi permanen. Yang ada adalah koalisi yang saya mengistilahkannya pasar bebas koalisi. Anda bisa berkoalisi dengan bermusuhan dengan partai A bukan bersaing dengan partai A di nasional, tapi di banyak daerah justru berkoalisi gitu ya. Misalnya PDIP dan Gerindra misalnya. Sering orang mengatakan bahwa ini pasti bermusuhan di level elit karena sering saling menyerang dari politisi ya. Tapi di banyak daerah dia hampir sekitar 40 lebih gitu. 40 lebih dia berkoalisi di banyak daerah. Jadi koalisi daerah tidak linear dengan koalisi itu. Nah, itu yang saya sebut sebagai pasar bebas koalisi. Dan akibatnya adalah bahwa kejutan-kejutan semacam ini juga akan terjadi. Ini ada kejutan nomor 3, Sudrajat Saiku ternyata kompetitif nih, 29,55. Berarti apakah, dia kan diusung juga oleh PKS salah satunya. Berarti ada akhir efek di sini andil nggak di situ? Atau sebetulnya seperti apa masyarakat Jawa Barat itu? Ingin romantisme kepemimpinan akhir, mereka ingin larinya ke Deddy Mizwar, atau ternyata berhasil mendongkrak si akhir efek ini? Jadi ada 2 komponen utama kalau pilkada ingin dimenangkan oleh seorang pasangan calon. Pertama adalah mesin politik dan yang kedua adalah ketokohan gitu ya. Dua-duanya menurut saya penting gitu ya. Pada kasus 2008 ketika misalnya akhir mengatakan dia waktu itu tidak diunggulkan, itu dia mengklaim bahwa mesin politik PKS bekerja. Kita akuilah. Dari semua partai itu aktivis-aktivis PKS yang memang relatif lebih rajin gitu ya. Kalau kita lihat di saksi di TPS itu banyak mereka yang militan seperti itu. Nah, ini bisa menjadi jawaban ketika misalnya pasangan yang awalnya tadi Mbak katakan tidak diunggulkan tiba-tiba muncul. Artinya apa? Mesin politik sekarang menjadi dominan dan itu kelihatan efeknya sekarang. Artinya itu yang dalam mungkin sedikit catatan buat lembaga survei, itu yang tidak terpantau oleh lembaga survei. Oke, ini